Ternyata mereka semua tidak jomblo. No, mereka enggak single. Mereka masing-masing sudah punya pasangan. Buku Cerita. Halo. Yes, oke. Awang Ajiwasita kembali lagi di Buku Cerita. Banyak cerita yang masuk di sini. Ini semakin lama semakin bikin kita tuh excited gitu. Seneng gitu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk yang terus setia, terus ngikutin, bahkan ngirim cerita juga. Sudah tahu kan kalau kita punya vibe yang baru di studio kita, set yang baru. Oke, langsung saja kita akan baca sebuah cerita. Nggak tahu nih cerita dari siapa yang akan kita baca sekarang. Kita lihat karena ada beberapa yang masuk di sini dan ini cukup banyak. Baiklah. Oke, now kita akan baca. Ini kok sepertinya tidak ada namanya ya. Baiklah, tidak usah kita kasih nama. Berarti ini dari someone. Oke, di buku cerita kali ini kita akan membacakan satu cerita. Sekali lagi, buku cerita tidak melulu cerita cinta. Tidak harus cerita cinta. Cerita apapun yang pengen di-share, silahkan dikirim, nanti kita akan bacakan. Langsung saja, jadi ini nggak ada namanya ya. Selama ini aku tidak pernah cerita ini ke siapapun. Tapi sepertinya aku harus bagi. Karena aku ingin menekankan kalau kita tidak bisa percaya ke semua orang. Termasuk orang terdekat kita sendiri. Wow. Sebuah awal yang cukup cukup bertanya-tanya, ada apa nih? Jadi, buku cerita, awal aku masuk di kantor ini, semua orang terlihat sangat menyenangkan. Semua menyambutku dengan baik, termasuk ada satu cowok yang menarik perhatianku sejak awal. Maklum, aku masuk kantor yang baru ini sebagai seorang jomblo. Kan bisa jadi ajang seleksi pasangan ya kan? Bisa aja. Iya sih. Cowok ini namanya Pak Jillian. Aku panggil Pak, soalnya dia udah punya jabatan yang lebih tinggi dariku dan termasuk salah satu karyawan senior, meskipun umurnya masih sama denganku. Oke, Pak Jillian ini orangnya cukup tegas, bahkan bisa dibilang galak. Kalau ada kerjaan yang tidak beres, beliau pasti akan marah. Sebaliknya, kalau di luar kantor, bisa benar-benar fun dengan teman-teman kantor. Profesional banget. Nah, di kantor ada beberapa teman yang single dan kami sering hangout bareng, termasuk Pak Jillian. Oh, kadang karaoke, kadang nonton konser, renang, nyobain kuliner ini itu. Pokoknya hampir setiap weekend adalah waktu yang seru buat kami. Wow, ini vibe yang menyenangkan loh. Vibe yang menyenangkan khususnya kalau di lingkungan kerja ya. Terlihat di sini kalau kerjaan kayaknya strict, tapi kalau di luar kerjaan fun, bisa main bersama. It's a blast, you know. Kita nggak tahu ceritanya nanti ya, tapi ini satu gambaran yang asik banget sih. Ini vibe yang menyenangkan sekali sini. Oke, dia bilang aku seneng banget punya keluarga baru di kantor yang seru banget, sekaligus profesional banget di urusan kerjaan. Oke, ada teman kami, sebut saja dia Pino. Lagi deket sama teman kantor lain, namanya Ria. Terus lagi ada si A yang lagi deket sama si B. Kemudian C yang kayaknya tuh deket deh sama D gitu. Jadi kayak kita tuh berpasang-pasangan gitu. Namanya juga sama-sama single ya. Jadi ya seru-seru aja, kita bawa fun aja. Kadang pas kami hangout, kami ke pantai atau healing kemana gitu, seat kami tuh udah otomatis berpasang-pasangan gitu. Dan aku deket dengan Pak Jillian. Lucu ya. Ini harusnya responnya eci gitu.
Oke. Aku pikir ini lama-lama Pak Jilin pasti nembak aku nih. Itu karena iya sih kalau kalau ngelihat dari vibe-nya ini kan kayak kayak dalam sebuah circle gitu. Oh ya, jadi kayak ada kesepakatan bersama, bukan yang aku sama dia ya, kamu sama itu ya, ini sama ini ya. Tapi kayak ada kesepakatan kesepakatan bersama tuh kayak yang ya aku tuh dia tuh dia gitu. Paham gak sih? Ya kan? Kadang suka gitu kan ya. Dalam sebuah circle gitu yang ya kayak terpasang-pasangkan dengan sendirinya gitu. Oke, tadi ada Pino, Ria, nggak tahu nih, mungkin mungkin nama samaran mungkin ya. Pino, kalau Ria mungkin namanya Rianti mungkin atau Ria siapa. Pino mungkin namanya dia Sugeng gitu. Jauh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang membuatku shock. Oke, sebelum kita shock kita ngopi dulu. You know what? Ternyata mereka semua tidak jomblo. No, mereka enggak single. Mereka masing-masing sudah punya pasangan. Wow. Ada yang LDR, ada yang satu kota juga, dan ada yang sudah menikah, ada yang sudah married. Wow. Oke. Ini pun juga udah bukan rahasia. Semua itu aku sadari ketika lagi break makan siang. Kami makan bareng di sebuah tempat makan dekat kantor. Nah, Pak Jilin gak ikut, katanya lagi sibuk. Obrol punya obrol, ternyata Pak Jilin gak ikut karena mesti jemput anaknya di bandara. Anaknya. Mesti jemput anaknya di bandara. Ya, anaknya. Pak Jilin udah punya anak 2. Yang satu SMP, yang satu SD. Pak Jilin yang seumuran denganku udah menikah. Aku kaget banget. Lebih kaget lagi ketika mereka meyakinkan kalau ini adalah hal yang biasa. Ya udah, nikmatin aja, bawa happy aja lah. Asal nggak kelewat batas. Asal nggak lewat batas. What? Nggak lewat batas? Ini tuh udah berbatas. Udah memang sudah ada batasnya. Bukan batasnya agak jauh lalu tidak kelihatan gitu. Kalau memang dia udah married, udah nikah, apalagi udah punya anak, itu batas. Oke, di sini sangat-sangat dijelaskan ya. Sepertinya beliau ini emosi banget ya. Bukan batasnya agak jauh dan nggak kelihatan gitu, tapi emang kalau memang dia udah married, apalagi punya anak, itu batas. Jadi bisa terlihat cukup emosi ketika ada prinsip yang coba dikasih sama teman-temannya. Udahlah, nikmatin aja, buat seru-seruan aja, bawa happy aja, asal nggak lewat batas. Wow. Dan aku dilema sekarang. Kalau aku menjauh perlahan dari pertemanan ini, aku merisikokan kerjaan ini. Tapi kalau aku tetap jalan, aku tuh gak nyaman banget. Ini adalah konsep yang tidak bisa masuk di akalku. Aku gak tahu deh mesti gimana. Mesti gimana dong? Kata-kata penutupnya adalah mesti gimana dong? Sebenarnya kalau menurut Awang sih, ini tuh ya bisa jadi ini cukup sering ada di beberapa circle ya, nggak cuman perkantoran aja, kadang mungkin teman-teman di kuliah, di sekolahan atau teman main gitu. Ya kayak tahu sama tahu lah, masing-masing udah punya pasangan, tapi di situ ya udahlah, what happen in here ya stay in here gitu. Kadang ada beberapa pemikiran kayak gitu. Cuman nggak tahu namanya siapa ini yang ngirim ini ya, karena memang tidak mau disebutkan namanya. Ini kalau menurut Awang sih memang akhirnya kita harus memprioritaskan kok.
memang kita harus memprioritaskan. Oke, kalau kita di sana adalah teman kerja atau kita di sana untuk kepentingan pekerjaan, mungkin itu yang bisa kita prioritaskan. Akhirnya harus memilih, right? Akhirnya harus memilih kan. Mungkin kalau akan jalan dua-duanya, kita nggak nyaman ya kita harus milih salah satu. Karena semua pasti ada risikonya. Semua pasti ada efeknya. Tinggal risiko mana terkecil yang bisa kita ambil. Atau risiko yang kita kena tapi kita bisa adjust gitu. Kita bisa sesuaikan dari menghandle-nya, dari cara kita menyikapinya segala macam. Risiko yang mana yang kayaknya lebih enak untuk kita hadepin, bukan enak ya, lebih bisa kita hadepin gitu. Karena dua-duanya tetap berisiko. Dua-duanya pasti akan ada risikonya. Mau meninggalkan pertemanan atau mau tetap di pertemanan itu, atau mau pindah kantor mungkin, tapi ini kantor baru gitu segala macam. Nah, apapun itu sih sebenarnya, apapun itu pasti ada risikonya, tinggal risiko seperti apa. Kenali dulu diri kita tuh seperti apa. Kok kayaknya aku bisa menyesuaikan sih, atau bisa nanti dengan strategi lama-lama akan lepas, atau lama-lama akan say goodbye, atau justru malah punya pasangan, atau apapun lah gitu. Yang jelas setiap keputusan pasti ada efeknya, pasti ada resikonya. Tinggal mana yang bisa kita ambil. Dan menurut saya sih kalau dengan model-model seperti ini, ya it's okay lah, namanya juga semua bisa terjadi untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang sedang berkumpul gitu kan, apapun bisa terjadi. Jadi kalau ada seperti ini tetap tenang dulu aja. Jangan yang aduh kenapa ini seperti itu, kenapa itu seperti ini. Tenang aja dulu, it's okay. It's okay. Supaya ketika kita tenang, kita bisa berpikir dengan enak, berpikir dengan jernih, bukan dengan emosi. Meskipun sangat bisa dipahami ya, ternyata Pak Jilin udah punya anak. Ternyata masing-masing juga udah punya pasangan, gitu-gitu. Karena selama ini, lo tak pikir semuanya jomblo. Gitu deh. Tapi mungkin akan ada masukan dari teman-teman yang lain. Silakan ada di kolom komentar. Kalaupun Anda mau ikut juga berbagi di buku cerita, silahkan bisa dikirim di kolom deskripsi di bawah. Ada caranya bagaimana untuk bisa ikutan di sini. Jadi terima kasih untuk episode kali ini. Terima kasih untuk cerita-cerita yang masuk. Kita nggak tahu di episode selanjutnya cerita mana yang akan kita baca. Tapi yang jelas terima kasih banyak. Awang Aji Wasita signing out from this episode of Buku Cerita.